kabarnya? Aku diberkati, engkau diberkati, kita semua diberkati. Nah, kembali lagi di video pembelajaran kelas 7 bersama Ibu Eriana. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita agar kita tetap semangat mengikuti materi pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji dan syukur atas rahmat yang boleh kami rasakan, atas kebaikan dan cinta kasih-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dan semoga apa yang disampaikan kepada kami dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti janji Ibu tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang tema bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Nah, ada yang bersyukur nggak diciptakan sebagai citra Allah? Ayo. Atau malah menyesal? Pasti semuanya bersyukur ya. Oke. Bagaimana ungkapan rasa syukur kita ketika kita mengalami kebahagiaan, sukacita, dan mengalami kegembiraan? Pasti kita sering mendengar kata-kata seperti puji Tuhan, puji syukur, haleluya, dan sebagainya. Itu ungkapan rasa bahagia kita, rasa syukur kita, dan rasa bahagia kita ketika sesuatu yang kita inginkan itu tercapai ya. Nah, apakah kita hanya bersyukur pada saat kita bahagia saja? Apakah pernah juga ketika kita mengalami kegagalan, atau ketika kita misalnya kehendak kita tidak tercapai dan sebagainya, apakah kita pernah bersyukur atau justru kita memberontak dengan Tuhan? Nah, anak-anak, kali ini materinya yaitu tentang bersyukur. Nah, bersyukur itu tidak hanya pada saat bahagia, pada saat sukacita, pada saat menggembirakan saja. Tapi ketika kita mengalami ujian, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita tetap kuat? Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih, adakah kita bersyukur saat rencana kita tidak sesuai dengan harapan? Adakah kita memuji Tuhan pada saat kita sakit, gagal, dan menderita? Nah, pada kenyataannya rasa syukur itu terbatas. Manusia hanya bisa bersyukur pada saat ia mengalami sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bahkan ketika dia mengalami penderitaan, dia menolak, dia tidak bisa untuk bersyukur. Dia justru marah dan menganggap Tuhan itu tidak sayang. Nah, bahkan ada juga yang manusia ketika ia berhasil mencapai tujuannya, dia menganggap semuanya karena kerja kerasnya sendiri dan bukan campur tangan Allah. Nah, itu pemahaman yang sangat keliru yang dipikirkan oleh manusia. Manusia berpikir manusia bisa memperoleh semua itu dengan sendirinya. Padahal semua itu berkat campur tangan Allah, berkat belas kasihan Allah. Untuk itu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andalkanlah Tuhan. Jangan menganggap apa yang kamu miliki itu berkat hasil kerja kerasmu dan sebagainya, karena kamu sendiri lalu kamu sombong dan lupa bahwa yang membantu kamu adalah Tuhan Yesus melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Banyak orang yang beranggapan ketika saya berhasil itu semua berkat kerja keras saya, ketika saya gagal itu karena saya tidak semangat untuk bekerja keras. Nah, pemahaman seperti itu juga bisa menjauhkan diri manusia dengan Allah ya.
Dia merasa dia mampu berdiri seorang diri tanpa bantuan Allah. Sedangkan kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah yang juga memiliki kemampuan dan juga keterbatasan. Nah, kita sadar bahwa kemampuan dan keterbatasan kita itu untuk hidup saling melengkapi, saling bekerja sama, dan agar manusia itu senantiasa dekat dengan Tuhan. Bukan ketika manusia mengalami kegagalan atau manusia mengalami keberhasilan, itu karena berkat kerja keras sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Nah, janganlah beranggapan seperti itu. Atas kemampuan yang kita miliki, kita hendaknya bersyukur karena kita terlibat dalam karya Allah, dan juga atas keterbatasan yang kita miliki, kita juga patutnya bersyukur karena kita boleh bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibekali kemampuan untuk bersyukur. Nah, kita sebagai citra Allah juga diberikan akal budi dan hati nurani untuk bersyukur ya. Kita menggunakan akal budi dan hati nurani kita ini untuk bersyukur. Sehingga dalam situasi apapun kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan ketika kita mengalami musibah dan penderitaan, kita lupa untuk bersyukur. Kita meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya tergantung kita sendiri yang seringkali meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ibu akan menceritakan tentang bagaimana pandangan iman Katolik tentang sikap bersyukur. Itu terdapat dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 17. Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 17 tentang ke-10 orang kusta. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, Yesus itu menyusuri Samaria dan Galilea. Nah, di situ Yesus melihat ada 10 orang kusta. Nah, ketika Yesus berjalan, mereka memanggil Yesus dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Kemudian Yesus berbalik, lalu di situ Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah kepada mereka." Nah, di tengah jalan pada saat mereka kembali, tubuh mereka itu menjadi sembuh, menjadi tahir ya, bersih dari segala penyakit tadi. Nah, ketika melihat mereka sembuh, mereka ke-10 orang tadi sembuh, hanya ada 1 orang yang kembali dan mengucapkan terima kasih. Dan dia adalah orang Samaria. Dia menemui Yesus dan mengungkapkan puji syukurnya. Dia berlutut mengungkapkan terima kasihnya. Dan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, di situ jelas dikatakan bahwa tadi ada 10 orang yang mengalami penderitaan, mengalami penyakit. Nah, ketika mereka sakit, mereka datang kepada Tuhan memohon bantuan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan karena belas kasihnya, dia menolong 10 orang tadi. Namun ketika mereka sembuh, hanya ada 1 orang yang berterima kasih kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, seperti itulah kehidupan manusia ya. Nah, seringkali manusia hanya datang pada saat dia perlu, pada saat dia menderita, pada saat dia sakit. Nah, tapi ketika dia sudah terbebas dari penderitaannya, dia lupa. Nah, Ibu mau mengatakan kepada kalian, apakah kalian mau meniru 9 orang tadi atau 1 orang tadi? Ayo, semuanya pasti memilih seperti 1 orang tadi ya, yang datang memohon terima kasih kepada Tuhan.
Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Nah, pelajaran ini mengajak kita agar tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan rasa syukur, yang menyadari bahwa di dalam hidupnya ini terjadi akibat campur tangan Tuhan. Nah, semoga melalui materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan iman kalian, dan juga dapat menjadikan kita selalu percaya akan Yesus Kristus. Nah, semoga materi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video Ibu Eriana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa belajar.